Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alana ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah shadiqul wa'adil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, akhas dumateng kepada Ibu Rektor, para dosen dan juga tenaga kependidikan di Universitas Muhammadiyah Magelang. Tidak lupa kepada adik-adik mahasiswa seluruhnya rahimakumullah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Salah satu kenikmatan Allah adalah kita masih diberi waktu untuk melanjutkan tugas-tugas kita pada etapa kedua dari 4 etapa yang tersedia. Etapa 1 arwah, etapa kedua dunia, etapa ketiga barzah, dan etapa keempat akhirat. Semua manusia, mukmin atau kafir, hanya disediakan 4 etapa itu. Etapa 1 sudah kita lalui, dan sekarang kita ada di etapa kedua, yang etapa kedua ini sangat menentukan bagaimana kita di etapa 3 dan keempat, yakni barzah dan akhirat. Sekali lagi, Allah hanya menyediakan itu, tidak ada jalur lain. Sehingga orang-orang itu percaya atau tidak, beriman atau tidak, pasti akan melalui itu. Dan di etapa kedua ini hanya dibagi menjadi 3. 1 usia anak-anak, 2 usia persiapan sekitar 21 sampai usia jadi 40, dan itu pun hanya sampai 60. Masuk usia 60 sudah tidak produktif lagi. Dan itu juga berlaku untuk siapapun, sebagai bukti bahwa Allah itu sangat mutlak ketentuannya. Orang-orang yang seperti kita insya Allah beriman juga seperti itu, orang-orang yang tidak beriman pun juga seperti itu. Lahir sebagai makhluk yang lemah, bergeser menjadi kuat, kemudian akhirnya menjadi lemah lagi. Sudah seperti itu. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari kemudian sebagai pembanding, berulang kali Ustadz sampaikan bahwa pada etapa kedua ini durasi satuan hariannya 24 jam. Sedangkan untuk barzah itu satuan hariannya 1000 tahun. Al-Hajj ayat 47 dan juga ayat yang lain. Kemudian nanti di akhirat kita menjadi satuan harinya menjadi 50.000 tahun. Al-Ma'arij ayat 4. Silakan anak-anakku pelajari. Tetapi keduanya, baik yang 1000 atau 50.000 tahun, itu seharinya susah, dan bahagianya ditentukan oleh yang satuan harinya 24 jam. Kemudian secara eksis kita, Gusti Rasul menyampaikan bahwa umatku rata-rata akan berumur 60 sampai 70. Oleh karena itu
khusus kepada anak-anakku mahasiswa, perhitungkan betul. Jangan sampai ada waktu yang terbuang percuma, apalagi waktu yang terbuang dengan maksiat. Rugi sekali karena kita hanya singkat 60 sampai 70 tahun, itu pun kalau sampai ke sana. Ya, jadi makanya harus kalian bagi di usia 0 sampai 20 itu penuhi dengan ilmu. Kemudian 20 sampai 30 itu persiapan untuk menjadi menjelang 40. Di situ ada menikah, di situ ada mencari pekerjaan, di situ ada menentukan makom kita di tengah masyarakat pergaulan kita. Ada di situ. Sehingga ketika Anda masuk ke usia 40, betul-betul usia jadi. Jadi apa usia 40 itu? Jadi kalau usia 40 baru mencari jati diri itu telat itu. Sudah 40 malah berjurung nikah, ora jelas. Jangan sampai itu. Ya, oleh karena itu jamaah rahimahullah, kesempatan pertemuan kali ini Ustadz akan menyampaikan jangan jadi muslim awam. Ya, judulnya nanti kalau oleh Pak dosen ditanya judulnya jangan menjadi muslim awam. Bapak Ibu rahimakumullah dan juga anak-anakku sekalian, kita paham betul bahwa apapun yang kita jumpai, klasifikasi itu berlaku. Grade atau tingkatan atau dalam bahasa Islam makom itu berlaku. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran juga seperti itu. Seluruh ayat-ayat yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya Allah berfirman tentang dirinya sendiri, tentu menempati tingkatan atau grade yang paling tinggi. Dan di antara sekian ayat Allah yang paling tinggi adalah ayatul kursi. Yang di situ secara lengkap Allah menjelaskan bahwa la ilaha illallah al-hayyu al-qayyumu la ta'khudhuhu sinatun wala naum dan sebagainya. Itu. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an yang menduduki grade paling tinggi tentu ayat-ayat di mana firman Allah itu menjelaskan tentang diri Allah sendiri. Yang kedua adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang utusannya, khususnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum dan sebagainya, itu ada di urutan kedua. Makanya sering dibaca oleh umat yang sedang punya keperluan tertentu. Sedangkan ayat-ayat yang ketiga adalah ayat-ayat di mana berbicara tentang diri kita ini, atau sering disebut ayat-ayat kelas basyariah. Contohnya kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Fankihu ma tobalakum, seperti itu. Oleh karena itu ini menjadi ayat-ayat yang pada urutan ketiga. Apa seperti itu? Oleh karena itu ayat-ayat yang pada urutan ketiga ini tidak ada dianjurkan untuk wasilah. Di situ kalau orang baca ayat kursi itu
hikmahnya apa ada, tapi orang baca kulu wasrobu ya hikmahnya cuma kenyang itu. Jadi semua ada tingkatannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini jamaah rahimakumullah, Ustadz ingin bahwa kita ada di lembaga istimewa, yaitu Universitas Muhammadiyah Magelang ini. Jangan hendaknya di sini hanya menjadi muslim awam, muslim yang kelas 3 tadi. Syukur menjadi muslimin yang ada di tingkat pertama. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, saya mendapati doa yang sering dibaca oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Allahumma hfadni bil Islam ya qaima. Ya Allah, jagalah kami bil Islami qaima, dengan Islam ini qaima, aku berdiri, aku tegak, aku eksis. Wafalni bil Islam ya qaida, dan jagalah kami dengan Islam ini qaida, dalam keadaan duduk. Bajunya vertikal kita juga dengan Islam, horizontal kita juga dengan Islam. Dan yang terakhir ini yang sangat menarik, wahfadni bil Islami raqida, dan jagalah kami dengan Islam ini raqida, sebagai tokoh. Tuh, menarik sekali doa ini. Oleh karena itu, bagaimana jika kalian semua ini, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi tokoh di lingkungan panjenengan sendiri, baik lingkungan kerja, lingkungan bisnis, atau lingkungan sosial. Dan saya mohon Unima harus mampu melahirkan generasi di tingkat ini. Iya, wis tamatan Unima kok anane kaya ora ono gitu, nganti. Oleh karena itu ini harus menjadi visi yang dipasang betul untuk menjadi gambaran ideal bagaimana lembaga perguruan tinggi yang sudah cukup berumur ini mampu melahirkan raqidan, tokoh-tokoh yang ada di lingkungan masing-masing. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah sudah mentakdirkan bahwa seluruh yang ada di semesta ini berputar. Sekali lagi, Allah sudah mentakdirkan, mengirodai bahwa seluruh yang ada di alam semesta ini berputar pada porosnya. Apapun itu, jamaah rahimakumullah, kita tahu persis bagaimana benda-benda langit itu juga berputar. Ada yang ada pada garis orbitnya, ada yang pada porosnya. Itu. Kemudian kita mode pakaian juga berputar, mubeng saja. Mode tahun 70 muncul di tahun 2020 misalnya, itu putar semua. Dan barang yang berputar itu butuh poros. Sosial Bapak Ibu juga berputar. Mari panjenengan presani di lingkungan panjenengan. Kalau panjenengan ada di dusun tertentu, pasti di situ itu ada tokoh. Pasti di situ ada tokoh yang kemudian menjadi poros dari sosial sistem yang ada di situ. Itu pasti ditandai dengan orang ini sangat dihormati oleh sosial lingkungannya. Orang ini
dihormati karena ia produktif dalam memberikan kenyamanan, kesejukan, solusi-solusi kemasyarakatan, dan mungkin dalam kondisi tertentu juga cara bahasanya Jawa yo uwur yo sembur. Apa itu? Ya uwur ya sembur. Orang nyembur tok. Sembur itu nasihat-nasihat, perintah-perintah, aturan-aturan itu sembur. Uwur ke yo cara arep kongkon rono ke yo iki sangune iki jenenge uwur. Ini di Jawa sangat populer. Untuk membangun roket seorang tokoh itu harus ada uwur karo sembur. Iso nguwuri tok tapi tidak bisa nyembur ya. Parah meneh mengiso mengiso nyembur, ora iso uwur. Akhirnya wis nangki talk only. Niku jamaah rahimahullah. Oleh karena itu, jika coba bayangkan sekian ini atau seluruh mahasiswa di Unima ini seluruhnya menjadi roket, menjadi tokoh di lingkungan masing-masing, alah Islam di Magelang es rampung itu Qurannya. Yang celaka itu wis kuliah nang kene utawa dosen nang kene takoni orang aku. Pokoknya nang perguruan tinggi samar konangan Muhammadiyah ya guys, malah ora jelas meneh. Ini yang harus kita bangun, kita bangun. Kita harus mencoba mengkanter bahwa NU Muhammadiyah itu sebagai aliran agama, bukan, sekali lagi saya ulangi, bukan dua organisasi massa ini sebagai alat untuk memperjuangkan Islam, bukan aliran pemahaman fikih, bukan. Soal berbeda itu jangankan Muhammadiyah NU, wong di NU juga ada perbedaan. Dulu Mbah Hasyim Asy'ari itu anti beduk gitu. Tapi Mbah Fakih Mas Kumambang membolehkan beduk. Tetapi sekarang pondok pesantren Mas Kumambang malah lah Nahdiyah malah Muhammadiyah priye kuwi. Itu pondok pesantrennya Mbah Fakih Mas Kumambang itu baru sampai cucu itu sudah lah Nahdiyah malah. Ya sudahlah, karena mereka kemudian memahami bahwa ini alat perjuangan, bukan aliran pemikiran dalam Islam, bukan. Cuma memang jasmene itu dari luar itu, nek NU donga kuno nek Muhammadiyah ora, nek NU udud nek Muhammadiyah ora, gitu parah itu. Nek Muhammadiyah isih udud kan nunut udud itu. Itulah jamaah rahimahullah. Makanya kepada anak-anakku sekalian, silakan persiapkan Anda untuk menjadi rokidan sebagai tokoh yang ada di lingkungan, siap untuk menjadi poros, siap untuk menjadi as injen di dalam bahasa Jawa, agar semua bisa berputar. Jika kenapa Bapak Ibu rahimahullah, jika di satu komunitas tertentu di situ tidak ada poros-poros yang baik, maka akan hadir poros-poros yang buruk. Dan kita bisa bayangkan bagaimana jika kemudian orang itu berputar, bertawaf pada poros yang tidak baik. Ini harus kita perhatikan. Oleh karena itu sebetulnya jika seorang Muhammadiyin itu di situ hadir sebagai tokoh, wis gampang banget mengembangkan itu. Semua akan merasakan keberadaan orang itu betul-betul penuh dengan manfaat. Ini sing ukeh kepala humpetan kuwi. Jamaah rahimahullah, bahwa orang-orang yang ada di posisi itu
hum qillatun bainan nasi. Orang-orang yang ada di posisi tokoh itu qillatun, mesti sedikit jumlahnya. Dan itu sunatullah sejak dulu. Di zaman Rasulullah itu sedo sudah ribuan, ratusan ribu sahabat itu. Tetapi yang mencapai derajat sahabi juga banyak diungkap oleh para ulama, hanya sekitar 100. Sehingga Munawar Khalil juga membuat kitab 100 sahabat Nabi. Tidak semuanya. Makanya di sini di kitab ini disebut hum qillatun. Tokoh itu pasti jumlahnya sedikit. Da'alahum rasulu, yang dipanggil oleh Rasulullah dengan istilah tuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing, orang-orang yang sedikit. Ia bisa asing di lingkungannya karena ia cerdas. Ia bisa asing di lingkungannya karena ia mampu berpikir 1, 2, 3 langkah di atas rata-rata. Bahkan dalam kondisi tertentu mungkin dia sebagai wali itu akan mampu basirohnya berbicara barang 10-20 tahun yang akan datang. Contohnya Syekh Ahmad Yasin menggambar tahun 2027 akan terjadi pergolakan hebat di tanah Palestina. Terjadi betul. Itulah kecerdasan atau basiroh. Basiroh itu mata hati. Nek nazar itu moto. Nek basiroh itu mata hati. Tapi tidak semua orang punya basiroh yang tajam. Nek Pak Didik punya basiroh itu bahaya. Kerap nyondro. Iki kok saja rada mumet. Itu hanya orang-orang tertentu. Siapa tuba al-ghuraba itu? Orang yang sedikit adalah unasun solihun, manusia-manusia solih. Nasun itu jamaknya unasun. Solihun, orang-orang solih yang qillatun sedikit tadi, fi unasin su'in, yang mau dan mampu hidup di tengah-tengah manusia buruk. Apa kathirin sing akeh sulai. Bapak Ibu rahimakumullah, jika panjenengan ada di posisi ini, di grade pertama pada pergaulan sosial kemasyarakatan, maka jumlah yang sedikit menjadi tantangan. Menghadapi orang-orang yang tidak baik dalam jumlah yang besar menjadi kenikmatan. Bukan kemudian larut, tetapi malah ia nikmati karena aku akan rubah setting pemikiran yang ada di masyarakatku, setting pemikiran yang ada di kantorku, setting pemikiran yang ada di perusahaanku dan sebagainya. Itu hanya orang-orang tertentu. Oleh karena itu, monggo kalau di dalam Islam ada istilah awam, yoki wong Islam sing beragama Islam, orang itu kemudian kalau mangsane nglakoni sholat, itu namanya Islam atau Muslim awam. Yang kedua khos. Khos ini mulai ada ketokohannya, mulai ada kesabaran di dalam menghadapi cobaan, mulai ada kewibawaannya. Artinya keberadaan orang itu diakui oleh sosial yang ada di lingkungannya. Dan yang tingkat yang paling tinggi itu kalau di dalam bahasa Islam itu khawasul khawas utawa khosul khos.
Bagi orang Syiah, Khomeini itu ada di Khawasul Khawas. Tuh. Bagi orang Torekot ya mereka guru mereka masing-masing. Kalau Qadiriyah ya Syekh Abdul Qadir. Nah, mestinya bagi kita yang bertorekot Muhammadiyah itu ya paling dhuwur ya khosul khosnya ya Ahmad Dahlan. Tapi saya kemarin malah ketika di pondok pesantren Salam Kanci, Ustadz enggak jenengan sebagai orang Muhammadiyah pernah membaca kitabnya Ahmad Dahlan? Belum. Di situ malah ada ya priye kuwi. Itu kata unima yorano nopi. Allahu Akbar. Itulah jamaah rahimakumullah yang kemudian menjadi menggugah kita. Jadi ciri-cirinya adalah unasun solihun fi unasin su'in kathirin. Mereka adalah orang-orang soleh jumlahnya yang sedikit di tengah-tengah masyarakat awam. Yang awam itu ya awam sudah. Sepaton KTP ini beragama Islam. Di situ ada orang-orang Islam KTP, ada orang-orang fasik, zindik. Ya sudah dinikmati saja oleh tokoh itu. Malahan sebuah tantangan nek iso ya tak rubah. Makanya orang-orang yang di posisi ini kadang-kadang menjadi muharik. Ustadz Soleh ini ngaji mau, tapi gelar klosot juga mau. Maksudnya saya ngaji biasa, tetapi ketika ada orang ingin ngaji ya tak gelar ke kloso. Itu. Wes ngono kowe wae. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mayyasihim aktsaru mimma yuti'ihim, yaitu unasun su'in fi unasin su'in kathirin. Ini adalah mayyasihim, orang-orang yang berbuat maksiat, aktsaru, lebih banyak dibanding orang-orang muti'un. Makanya wis dinikmati wae. Wah, nggon aku ora sah ngono. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu perilaku mereka itu kemudian disebut jihad fi sabilillah. Lihatlah surah As-Saff ayat 10. Di situ sampai Allah itu tobo-tobo, tawar-tawar. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin, apakah kamu mau aku tunjukkan ala tijaratin, kepada satu dagangan, pada satu barang yang bisa dijual belikan, tunjikum min adzabin alim, bagi pembelinya itu akan selamat dari siksaan yang pedih. Dagangannya apa? Dagangan Allah yang ditawarkan kepada kita adalah tu'minuna billahi, beriman kepada Allah, ini menjadi dasar. Wa rasulihi, dan juga beriman kepada Rasulullah. Yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillahi, dan berjuang fi sabilillah. Tuh. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Oleh karena itu Ustadz Soleh juga derek towo-towo. Mari Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, belilah dagangan ini. Sekali lagi pada makom penjenengan masing-masing. Makanya judul taklim kali ini jangan berhenti atau menjadi muslim awam. Jadilah roket tokoh-tokoh.
Jadi qaiman qaidan alal Islam itu. Di situ iming-imingnya besar. Kecuali tunjiku min adzabin alim, juga tawaran yang lain sampai pada wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dan Anda mendapatkan masakin, satu tempat di dalam surga. Dan itu berarti kita punya kapling dengan membeli dagangan Allah berupa perjuangan itu. Artinya ketika nanti kita sampai di hadapan Allah, kita adalah penduduk surga, ahlul jannah, bukan orang yang dimasukkan ke surga, tetapi ahlul jannah. Memang aku punya rumah di sana dengan aku membeli jihad fisabilillah itu. Bapak Ibu rahimakumullah, jihad jangan diartikan perang saja. Tinggal panjenengan merubah mindset. Aku misalnya seorang mahasiswa, aku belajar ini, dirubah mindsetnya untuk mengejar ijazah, tetapi dirubah mindset menjadi kewajibanku sebagai tolabul ilmi. Seperti itu. Ling rubah kan gampang. Karena aku memang makomnya sedang menuntut ilmu, maka menuntut ilmu itu menjadi kewajibanku, menjadi lillahi ta'ala. Soal ijazah itu nanti ikutan saja, bukan menjadi tujuan. Itulah yang kemudian akan terjadi kondisi yang begitu indah, di mana niat ikhlas kita juga dibarengi dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ngerkoso. Nenek panjenengan kuliah ini golek ijazah, engko tekan skripsi wis do medhot itu. Oleh ujian sithik wae golek dosene angel wae wis bali gasik. Itu. Sudahlah, tidak. Bahkan tolong untuk anak-anakku, kepada bapak ibu dosen sing galak dekati. Ojo kleru. Wah, aku oleh pembimbing dosen sing malah dekati. Wong kok sing aran dadar kuwi bareng. Padahal dia membela malah nggo. Nggih, mudeng. Anda memanggil ustadz karo bapak ke beda. Tuh, Ustadz Dede, Ustadz Andi, itu beda sambungannya. Kalau Pak Dede, Pak Adi, beda. Yes, itu nyambung ngono lho. Ono dosen galak kok malah didoi kleru. Dekati sudah. Ngomyang yo paling kesel toh. Sudah. Dan itu pasti untuk kebaikan. Maaf, saya sebagai guru nggak cocok ada istilah guru kok ngeceng, nggak ada. Semua guru itu ingin muridnya menjadi anak-anak yang baik, pasti. Maka dekatilah ustadz-ustadzah, mohon tapa asto, ngono iso gampang toh. Pak derek tanda tangan. Itu kalau terjadi hubungan yang seperti itu, monggo paling ora di FAI akan terjadi. Ini tidak sekedar panjenengan itu mencari ilmu yang kering, akan tetapi dibasahi dengan irodah-irodah Allah. Anakku, betul, kamu akan menjadi alim alamah. Itu Tuna Ustadz Soleh pokoknya ngerising galak malah tak dekati. Engko kan lembasan pendadaran kan kuwi sing memprotek. Jamaah rahimakumullah. Maka pertama, lakukanlah untuk perjuangan ini yang harus dilakukan setelah merubah mindset dari
menuntut ilmu lillahi ta'ala, dengan menuntut ilmu untuk sertifikat S1, S2 atau S3, akan terasa nanti nikmatnya ada. Itu dirubah saja. Pokoknya aku tolabul ilmi, dan itu perjuangan, dan itu jihad fisabilillah. Untuk langkah-langkah itu maka yang pertama adalah al jihadu bil lisan wal qalam bida'watil muslimina wa ghairuhum ila tamassuk bil islami sahih wa tauhidil khali minasyirkil ladzi intasyara fi katsirin minal biladil islamiyah. Yang pertama adalah jihad dengan lisan. Ini tentu kepada para asatid itu di posisi itu, bahwa apapun fakultasnya, apapun disiplin ilmunya, mohon untuk dibiasi dengan nilai-nilai keimanan, dengan nilai-nilai ilahiyah. Islam tidak mengakui dikotomi ilmu, ada ilmu umum, ilmu agama, kulluhum ilmillah, kesehatan, teknik dan sebagainya, semuanya ilmunya Allah. Maka dulu pernah ada satu jamaah yang menafikan kuliah-kuliah itu kadunyan ngono kuwi, sehingga ada orang yang sudah hampir semester akhir mau keluar. Alhamdulillah sampai ke ustadz, kemudian saya tanyakan, kamu nanti apa? Saya ini calon insinyur. Kok orang neruski kuliah priye? Wah, itu dunia kleru itu. Saya katakan, jika nanti maujud negara Islam pun butuh insinyur. Ngono kuwi. Oh gitu, yuk gelem neruski meneh. Wong kawit cilik wis dhewe-dhewe to. Ini saya kemarin ketemu jamaah real ini anakku sekalian. Ketemu jamaah saya di Temanggung yang sekarang anaknya itu di ITB. Ini punya keterampilan robotik. Dulu ketika Ustadz ngaji, saya tanya bapaknya itu, Pak jenengan putrane berapa? 3 Pak. Sing barep, yang barep itu masih TK itu. Ya panjang rada sundulan kuwi. Coba penjenan Presani, dia punya kekurangan atau kelebihan apa? Gini ku angger tak tukokke motor-motoran mesti dibodoli. Tukokke mainan apapun mesti dibodoli, dibukai. Yang terakhir agak masuk kelas SD itu bodoli fan. Wah wis warek umyangan wis kok bapak lebiane itu. Sekarang di ITB Ibu. Kemarin baru aja kemarin malam ketemu. Alhamdulillah Ustadz, saya dulu ngaji tentang fadl itu, ternyata anak saya memang sekarang di ITB yang ia sangat menguasai tentang robotik. Wow. Ini orang tua kan anak ini mengharap jengkel. Larang-larang dituku malah dibodoli. Padahal ia sedang menunjukkan, Bapak, Ibu, guru, aku punya oleh Allah diberikan fadl untuk mampu di bidang saintek seperti ini. Aduh. Oleh karena itu, marilah. Jadi misalnya di Unima ini juga kayak ini kan nggon agama ke FAI, bukan semua harus ada di situ. Karena apa? Al jihadu bil lisan wal qalam, dengan lisan dan kolam. Untuk kolam sekarang siapapun, kolam itu alat tulis. Nek dulu tentu hanya para pengarang, para kolumnis yang bisa jihad dengan kolam. Sekarang sosial media, Anda punya kesempatan untuk berjihad itu. Apa yang Anda serap di ngaji dengan Ustadz Soleh ini, tulis kemudian di share, itu sudah jihad dalam kolam sekarang. Nek dulu memang domain para pengarang, para ulama. Enggak, sekarang
Contoh lo iso nulis sekarang di HP-nya itu. Ya makanya sangat kesempatan. Oleh karena itu anakku sekalian, tolong Anda harus produktif, positif ketika ada di lingkungan Unima ini. Tolong niku. Sering-sering nulislah tentang kebaikan-kebaikan yang bisa Anda temukan sendiri atau mengambil dari orang lain. Dan untuk bisa itu mudah, banyak bacalah membaca. Sudah. Aja maca wong, ya maca buku, maca kitab itu. Nggih. Bid'awatil muslimin wa ghairuhum, yaitu dengan berdakwah dengan kaum muslimin dan juga orang-orang lain ila tamasuki bil islami sahih, menuju titik Islam yang sahih itu. Mari silahkan. Jadi tolong sosial media Anda jangan digunakan untuk yang tidak baik. Satu, untuk berita-berita yang belum terkonfirmasi ora usah di-share, sopo-sopo ngerti iku hoak. Yang kedua, tulisan-tulisan yang naratif biasanya konten-konten yang naratif biasanya itu domain dari narator itu. Kenali itu anak-anakku. Ada konten sing di situ sing ngomong wong siji. Itu berarti pikirannya sing ngomong itu tidak didukung dengan fakta dan data. Ora usah dianggap. Apalagi jarene perang ning kok ana wong udut liwat kayak mesti bom jeblok kono jeblok kene. Nah, dan biasanya ada tulisan kecil. Ada tulisan kecil yang cilik banget tulisan itu. Apa kayak stimulasi? Simulation. Simulation. Ngono le cirata tenanang. Wah, Israel ke wis kalah. Coba lagi simulasi. Kono ya ora salah wis nulis ning cilik tulisane. Ini ibu-ibu dengan keterampilan seperti ini, masya Allah sekarang hancur-hancuran ini. Itu anakku sekalian harus dibedakan. Jadi kalau ada konten sing ngomong itu tunggal, apa meneh sing ngomong itu IAE. Ya. Contohnya sing ngomong IAE itu bahasa Indonesianya belepotan. Itu mesti sing ngomong orang wong Indonesia. Contohnya Amerika Serikat atau AS. Itu mesti IAE sing ngomong, rasa dindel. Allahu Akbar. Ki Pak Didik wis tekan semene baurung le mikir. Ayo bagaimana anak-anakku sekalian, sekarang kita segera akan lapuk jika tidak mengikuti kecepatan speed dari zaman ini. Yang kedua, yaitu al-jihadu bil mali, berjuang dengan harta. Di situ ada tawaran dari Allah, adul kumalati jalan dengan tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwal, dengan harta. Anak sekalian, berapapun yang Anda miliki, silahkan untuk sisihkan sedekah itu. Yakini bahwa unfik Allah itu pasti mengganti apa yang kamu infakkan. Unfik artinya berinfaklah, unfik aku ganti. Kasarannya analoginya begini, jika Allah meresani kepada kita, rezeki yang diberikan kepada kita itu juga sampai kepada orang-orang lemah, maka kita akan terus menjadi penyampai dari rezeki Allah itu. Buktikan saja. Karena untuk hal yang seperti ini tidak matematis. Uang 100.000 kita infakkan 20.000, 380, tidak, nanti akan diganti oleh Allah dengan cara Allah sendiri. Dan sisihkanlah, atau kepada Bapak Ibu juga mohon untuk di Unima juga sudah ada lazismu yang nanti arahnya sudah sangat jelas untuk itu. Dan yang ketiga adalah
al jihadu bin nafsi, yaitu berjuang dengan dirinya. Wa yakunu bil qitali wal istiraki fil ma'ariki linusratil Islam. Yang dimaksud bin nafs itu adalah kita berperang bil qital wal istiraki fil ma'ariki linusratil, dan istirok bersama-sama linusratil Islam, untuk menolong Islam. Walitakunu kalimatullahi al-ulya, dan untuk menjadikan kalimah Allah itu yang maha tinggi. Yang dicontohkan di kitab ini adalah bayakunu diddul adwil mahajimi li ba'di biladil muslimin ka Palestina. Ini contohnya nek iso rono ning kono ya ora ngarep-arep. Nek wong Indonesia mah ngrepoti. Alati tasobahal yahud al mujrimun fal muslimun al mustati'un athamuna hatta yukhriju yahuda minha. Orang-orang Islam akan menjadi berdosa sebelum yukhriju al yahuda minha, semua orang Yahudi keluar darinya, wa yu'idul masjidal aqsal lil muslimin, dan mengembalikan fungsi Masjidil Aqsa kepada orang-orang Islam. Itu yang kita bahas. Jadi mari silakan anakku sekalian khususnya, dan juga Bapak Ibu para senior, adakah kita ini sudah berniat untuk menjadi roket? Dan bagi anakku sekalian, silakan, itu doanya Sidina Umar, Allahumma hfazni bil islami qa'ima wahfazni bil islami qa'ida wahfazni bil islami raqida wala tusmit bi aduwan wala hasida, dan jangan hendaknya menyentuh aku aduan, musuh-musuh, dan juga hasidan, orang-orang yang hasud. Sudah habis waktunya. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah dan anak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi stressing Ustadz, jangan menjadi orang Islam yang berstatus awam, jadilah orang-orang khos, syukur-syukur khawasul khawas. Mudah-mudahan ijabah Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.